Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arniatin. Video kali ini adalah lanjutan dari jawaban nomor 4. Nah, pertanyaannya itu perbedaan riset metode formal dan informal. Nah, perbedaannya itu pertama metode formal. Metode formal ini dilakukan harus lebih sistematis, yang bersifat ilmiah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan riset formal dapat dilakukan berbagai jenis, diantaranya itu adalah analisis data sekunder, survei, observasi, analisis isi, dan lain sebagainya. Sedangkan riset informal dapat dilakukan upaya untuk mendapatkan informasi ketika riset formal sebelum riset formal dilakukan. Ada beberapa poin riset informal yang dapat dilakukan, di antaranya adalah kontak personal. Maksud dari kontak personal itu adalah ketika kita survei, kita langsung turun lapangan dan bertemu langsung kepada kontak yang kita akan lakukan. Lalu yang kedua itu informan kunci. Nah, maksud dari informan kunci ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Ketika kita survei, kita langsung turun langsung kepada kontak tersebut, kepada orang yang lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dari jawaban yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu Dewan Penasehat. Nah, maksud dari itu aspirasi dari masyarakat. Tempat yang kita survei itu pasti ada seseorang yang dapat kita percayai untuk mendapatkan data yang lebih valid melalui dari masyarakat atau sektor-sektor industri. Lalu yang selanjutnya itu telepon bebas pulsa. Nah, maksud dari telepon bebas pulsa itu sering digunakan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan umpan balik. Maksudnya dari itu adalah ketika kita melakukan observasi, kita harus mengajak cepat dari masyarakat untuk produk atau jasa. Nah, yang keenam itu analisis surat masuk. Nah, melalui surat-surat yang masuk merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketika kita melakukan observasi, terlebih dahulu kita melakukan atau memberi lebih awal tentang surat izin yang kita lakukan, akan adanya riset yang kita harus laksanakan di tempat tersebut. Karena itu penting bagi organisasi atau perusahaan. Ketujuh, internet dan berbagai media sosial. Nah, yang terakhir itu laporan lapangan. Setelah kita survei, maka yang harus kita tunggu adalah mendapatkan informasi akurat tentang riset yang kita lakukan. Banyak perusahaan atau organisasi memiliki kantor cabang, perwakilan, agen distributor, atau mitra usaha yang tersebar di wilayah suatu negara. Nah, itu adalah jawaban soal dari nomor 4. Nah, contoh dari kedua tersebut, yang pertama contoh dari riset metode formal. Nah, contohnya itu adalah ketika kita melakukan suatu riset atau meneliti, kita tidak diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan. Ketika kita meneliti atau meriset, kita cukup melakukan suatu riset tanpa turun lapangan. Contohnya, kita hanya bisa membagikan konsesioner atau suatu pertanyaan kepada sasaran tersebut tanpa harus kita meneliti.
Mungkin dari situ kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Nah, contoh dari riset informal, ketika kita ingin survei atau meriset suatu masalah, kita harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Mungkin itu saja jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.